Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram yang saya sangat hormati dan kita harapkan doa beliau, Kiai Haji Hasan Basri. Yang saya hormati pula Ketua Yayasan, Ibu sehat Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang saya hormati pula dan saya banggakan sekaligus mentor saya, Al-Mukarram Kiai Haji Syekhina Dr. Heru Setiawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan beliau, pikiran beliau, jasmani beliau sehingga beliau masih bersamai dengan kita semua. Amin amin Allahumma amin. Kemudian pun yang saya hormati, saya ta'zimi para guru, para dosen. Laula murabbi ma'arabtu rabbi. Andai saja kalau tidak karena guru-guru kita ini, kita itu tidak akan mengenal yang namanya Tuhan. Berkat beliau-beliau inilah kita mengenal yang namanya kebatilan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau-beliau ini kesehatan jasmani wa ruhani. Amin amin Allahumma amin. Dan tidak lupa pula pembina yayasan Bapak Kiai Hamdan, Masya Allah. Saya harapkan dalailul khairatnya loh ini. Saya harapkan supaya makbul doa saya, begitu Ustaz ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatan lil alamin. Amin amin Allahumma amin. Dan tidak lupa para mahasiswa, taghammadahullahu ta'ala wa rahmatihi wa ridwanihi. Hadirin para mahasiswa yang saya muliakan, di sini saya agak sedikit canggung. Bagaimana tidak, saya berdiri di tengah-tengah guru kita semua. Andai kata orang Jawa itu koyo nguyahi sak guru. Ya, koyo nguyahi sak guru. Dalam artian ilmunya guru-guru kita ini itu luar biasa, high class gitu ya. Sedangkan saya, mohon izin Ibu, mohon izin. Sedangkan saya ini hanya istilahnya sangat-sangat senior. Di sini saja masih beberapa tahun. Kemarin waktu Mas Rifki bilang, mohon Mas Dokter nanti tausiah ya. Tausiah di mana Mas? Di IAI An-Nadwah. Oh jangan saya Mas, jangan saya. Saya itu kata orang Jawa itu masih kroco Mas, jangan Mas. Ini amanah dari ketua kita. Aduh saya juga bingung juga ini nanti kalau saya ketemu dengan beliau, saya ndak enak juga kata. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih lah Mas, kalau tidak ada yang lain nggih. Tapi Mas nanti setelah itu ada pengajian ta'lim. Tambah deg-degan saya. 2 hari ndak bisa tidur sepertinya. Takutnya nanti kalau kiainya itu mukasyafah, ya Allah, begitu beratnya hati ini untuk menjalankan kaki di sini. Bahkan di teras tadi, Bapak Dokter, mana surbannya? Aduh, jangankan surban Bapak, Mas, jangankan surban, bertatap muka dengan para guru-guru saya sudah, Masya Allah, berat rasanya. Cuman saya punya konsep yang namanya guru-guru kita itu jelaskan sami'na wa ata'na. Sudahlah, saya ikuti, saya dengarkan, saya jalankan begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya menjelaskan di sini saya itu bukan i'ta'il ilmi dalam artian memberikan ilmu. Jauh sekali daripada itu.
Cuman di sini cuman tajdidul ilmi, memperbaharui ilmu. Dalam artian mungkin para mahasiswa dulu sudah tahu ilmunya cuman terlupakan. Dalam artian kita mengingat kembali sejarah bagaimana ilmu itu berkembang, bagaimana keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salah satunya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan baik itu nikmat jasmani, ruhani, sehingga kita berkumpul bermuajahah, tidak lain dan tidak bukan perkumpulan ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada pimpinan kita alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya membahas sedikit tentang izil fata hasfati qadihir rufi wa kullu man lam yantafi'. Di dalam Imriti dijelaskan bahwasanya seorang pemuda itu harus mempunyai keyakinan. Dalam artian ketika ingin menghajatkan sesuatu, ketika ingin sesuatu kita yakin bahwasanya kita bisa. Dalam artian bisa kita meyakini di dalam hati kita, jikalau orang lain bisa maka kita juga harus bisa. Tetapi keyakinan ini harus dibarengi dengan yang namanya akal. Dalam artian yakin saja itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan usaha. Makanya makom kita semua itu, para mahasiswa kita itu adalah makom kasbi. Artinya makom harus dilaksanakan dulu, dikerjakan dulu. Tidak mungkin kita itu langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu, itu tidak mungkin. Makanya di dalam Alfiyah itu wafil laduni qalla wafi. Jikalau ingin mendapatkan ilmu laduni itu sangat 1001 bahkan mungkin 1.000.001. Bahkan kalau kita ilmunya ilmu laduni kasbi, dalam artian usaha dulu, kuliah dulu, mondok dulu, belajar dulu, siang bangun terus belajar terus, itu kalau seumpamanya ilmu kasbi bisa naik derajatnya ke ilmu laduni, itu ada tingkatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kita semua ini adalah utusan. Dalam artian utusan dari rumah untuk mengajarkan atau mendalami ilmu agama. Yatlu alaikum ayatihi, kita membaca. Istilahnya itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah, iqra pahamilah, iqra dalamilah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan kita. Makanya istilahnya itu kalau kita pandang diri kita sendiri itu agak bingung kalau orang filsafat mengatakan. Filsafat Islam ya, bukan filsafat yang lain. Bagaimana tidak raga ini bisa bersatu dengan roh? Padahal roh itu tidak bisa diterawang, dilihat, tidak bisa. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum ilma illa qalila. Orang-orang dahulu itu sudah menanyakan bagaimana posisi, di mana bentuknya roh ini, sehingga roh dan jasad ini berdua berdempetan, saling mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu istilahnya yang masih muda-muda ini, yang masih mahasiswa-mahasiswa ini, itu kita kuatkan pikiran kita. Selain daripada wahyu, akal juga dipergunakan. Awalam yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apakah kita berpikir bagaimana penciptaan bumi dan langit itu? Di sini kita digembleng, di sini kita mendalami ilmu-ilmu agama. Sehingga ketika kita melihat di cermin,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa melihat dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, maka kita akan mengenal yang namanya Tuhan. Kalau menurut Syekh An-Nu'manul Hakim, kita itu ada 3 unsur. Yang mana yang pertama adalah unsur Tuhaniyah, dalam artian semua kembali kepada Tuhan. Apa dia? Ruh. Istilahnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya jasad kita ini milik siapa? Milik dudun. Silakan Bapak. Dudun itu cacing tanah. Lalu apa yang kita miliki? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal kita sendiri. Makanya istilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kefarduan, kewajiban bagi seorang muslim. Makanya ada sebuah cerita di zaman dahulu. Orang yang istilahnya itu ahli ibadah dalam artian tidak berilmu, ketika disiksa itu cuma 1 siksaan. Dalam artian orang yang tidak tahu itu cuma 1 siksaan baginya, yaitu tidak ketahuan. Tapi kalau orang yang berilmu itu 70 siksaan. Jadi mohon maaf, orang yang tidak tahu, orang yang mohon maaf dalam tanda kutip orang yang bodoh, itu cuma 1 siksaan saja. Tetapi kalau orang yang alim itu 70. Jadi 1 dibanding 70. Kalau secara logika, enak mana kira-kira? Orang alim atau orang tidak tahu tadi? Kalau tidak tahu cuma 1 loh siksaannya. Tapi kalau orang alim 70 loh siksaannya. Kalau secara logika mungkin enak tidak tahu saja. Tidak susah payah berangkat pagi, pulang sore, sekolah, kuliah dan sebagainya. Tetapi menjelaskan ulama disambungkan lagi, barangkali yang 1 kali siksaan itu lebih pedih ketimbang 70 kali siksaan tersebut. Barangkali. Maka ketika itu, ketika kita dihadapkan dengan ahli ibadah, itu dengan ahli ilmu, itu derajatnya mohon maaf lebih tinggi ahli ilmi. Contoh begini, di dalam kitab Irsyadul Ibad di halaman 8, bait yang pertama dijelaskan begini. Wa akhraja asy-Syaikh Wadulaimi qala ijtama'a al-'abidu wal-'alimu, apabila berkumpul seorang ahli ibadah dengan ahli ilmu, fisirati, di dalam siratul mustaqim, titian siratul mustaqim. Waqila, maka diucapkan oleh ulama, lil abidi, bagi ahli ibadah, udkhulu al jannata, maka masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Wa tana'am bi ibadatik, maka berenak-enakanlah dengan kesusah payahan beribadah di dunia, maka kamu petik di akhirat dengan udkhulu al jannata, masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Ketika ditanya wakila lil alimi, dan ditanya lil alimi bagi seorang orang alim tersebut, ketika mau lewat siratul mustaqim, kif huna, tunggu sebentar. Kif huna, berhenti di sini. Apa kata malaikat? Fashfa' liman ahbabta, maka beri syafaatlah bagi orang yang kamu cintai. Fashfa' liman ahbabta, fa innaka la tashfa' ahadun illa syafa'ta, tidak ada yang mensyafaati kecuali kamu yang mensyafaati, murid-muridmu kamu yang mensyafaati. Faqama maqamal anbiya, maka derajatnya seorang alim tersebut adalah maqamal anbiya, makamnya para nabi. Maka sesuai dengan hadis Nabi, al ulama'u warasatul anbiya,
ulama itu warisannya atau istilahnya itu lidahnya para ulama. Kemudian lalu apa implementasinya kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita yang mahasiswa ini? Makanya kalau saya lihat konsep Imam Ghazali itu, ruhaniyah beliau itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu mengkosongkan. Apa yang dikosongkan? Sifat-sifat mazmumah kita itu dikosongkan. Itu yang pertama. Biasanya sifat tersebut itu tidak bisa 100% hilang, tidak bisa. Atau 100% melekat di dalam hati kita juga tidak. Karena elemen di tubuh kita itu banyak. Ada unsur malaikatnya. Manusia itu ketika orangnya baik itu melebihi daripada malaikat. Manusia itu ketika dia mohon maaf, hawa nafsunya diselimuti dengan hawa nafsu, itu lebih jahat daripada yang jahat. Lebih jahat daripada yang jahat. Maka unsur-unsur disinilah, unsur rohani, unsur hewani, semuanya ada di kita. Makanya akal inilah yang akan membedakan nanti mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu istilahnya dibentengi dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhalli Imam Ghazali dalam artian mengkosongkan sifat-sifat mazmumah yang tercela. Dalam artian sifat iri hati, dengki, hasad. Ketika teman kita nilainya bagus, kita iri hati. Iri hati, kalau sudah iri itu bahaya. Apalagi kalau sudah dengki. Itu sifatnya merusak. Kemudian tingkatan kedua adalah takhalli. Takhalli ini memperhias diri. Istilah zaman sekarang para kaum hawa itu mempercantik diri. Jadi kalau mempercantik diri itu tidak hanya mohon maaf dari fisikal saja, fisik saja. Tetapi dari inner beauty-nya, dari dalamnya. Apa mempercantik diri atau memperbaiki diri? Sifat-sifat yang bagus kita masukkan. Dalam artian kita menuntut ilmu mengurangi sifat-sifat mazmumah. Oh ternyata ini tidak baik. Oh ternyata ini haram. Oh ternyata ini impactnya tidak baik bagi masyarakat. Itu kita hiasi dengan begitu. Makanya istilahnya yang kita sering dengar itu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bu'itsu liutammimal makarimil akhlaq. Dalam artian baginda Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini kalau kita sorofnya itu dari khalaqa, penciptaan. Jadi seorang mahasiswa yang mempunyai akhlak, idealnya dia menciptakan kedamaian di sekelilingnya. Dia menciptakan tidak mengeruh dalam artian tidak berbuat kesalahan secara umum. Tidak istilahnya mengganggu orang lain. Ketika ada jalan, ketika jalan kita tidak ngebut-ngebutan kalau tidak darurat. Ketika kita bersama-sama omongannya tidak menyakiti hati temannya. Ketika semuanya berada dimanapun wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu memang istilahnya bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi diri sendiri. Itulah kenapa thalabul ilmi fardhatun. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Setelah diri kalian dijaga atau diri kita dijaga, wa ahlikum dan keluarga kamu. Kemudian setelah takhalli sudah, tahalli sudah, maka yang ketiga adalah tajalli. Dalam artian tersingkapnya cahaya ilahi. Kalau sudah tajalli, tidak lain dan tidak bukan kesempatan untuk mendapatkan ilmu laduni tersebut itu semakin besar.
Yatlu alaihim ayatihi sudah, membaca kitab sudah, wa yuzakkikum kemudian membersihkan diri hati. Ketika ilmu sudah didapat maka diimplementasikan ke dalam diri kita, jangan orang lain. Diri kita dulu diimplementasikan. Kalau sudah diimplementasikan di diri kita, semampu kita, maka ketika itu kita implementasikan kepada orang lain. Wa yu'allimukum ma lam ta'lamun. Ketika sudah membaca ayat-ayat Tuhan, ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah membersihkan diri kita, maka selanjutnya adalah wa yu'allimukum ma lam ta'lamun. Kita akan diberikan ilmu yang belum pernah kita ketahui, dengan catatan hatinya bersih, dengan catatan ilmu itu digunakan selayaknya untuk rahmatan lil alamin, bukan dalam artian ilmu digunakan untuk hanya kepentingan saja, kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan umum. Hadirin mahasiswa yang saya banggakan, kita mahasiswa ini tidaklah ideal. Dalam artian tidaklah semua mahasiswa ini IQ-nya tinggi, tingkat kecerdasannya tinggi, tidak. Kita itu sama-sama makan nasi. Orang bisa, kita juga diusahakan bisa. Orang belajar, kita juga diusahakan belajar. Ketika kita mohon maaf IQ-nya agak di bawah, maka ingatlah Syekh Imam Hujjatul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu IQ-nya biasa-biasa saja, sehingga ketika belajar beliau itu susah sekali menghafal. Susah sekali menghafal, susah juga sekali memahami apa yang dimaksud dengan kitab ini. Sangat susah. Maka ketika itu Ibnu Hajar itu pulang dengan kegelisahan. Ingin rasanya sudahlah saya tidak kuat lagi sekolah ini. Mungkin bukan fun saya. Bukan ini skill saya, bukan di sini mungkin. Bukan di sini. Bahkan guru-gurunya juga heran. Terus telaten kata orang Jawa. Terus telaten tapi tidak bisa-bisa. Sampai suatu ketika beliau istilahnya istirahat. Ketika hujan turun, ada tetesan air itu jatuh kepada batu. Kemudian dilihat batu tersebut berlubang gara-gara tetesan itu. Terus menetes ketika hujan, terus menetes, terus diasah terus. Maka pada akhirnya melihat itu berlubang batu. Ini padahal batu versus air loh. Berlubang batunya. Maka ketika itu apapun yang terjadi, kajidda kulla jiddir wafrahil jazal kalau di dalam Alfiyah itu. Pokok terus bersungguh-sungguh, terus bersemangat, entah itu bisa, entah itu paham, entah itu tidak paham. Pokok datang pengajian ta'limu ta'lim, datang ke kampus mendengarkan kuliah, terus pokoknya. Kajidda kulla jiddi wafrahil jadal. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka ketika itu takdir kasbi dalam artian takdir usaha itu akan membuahkan hasil. Walaupun hasilnya itu tidak harus sempurna, tidak. Karena porsi kita itu beda-beda. Porsi makan juga beda-beda. Gizinya juga beda-beda asupannya ketika di rumah. Maka ketika itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang tekad yang bulat, terus mencari ilmu, walau bisin kata orang kita itu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri luar Cina. Tetapi dengan bersungguh-sungguh, ketika itu beliau bersungguh-sungguh jadilah seorang hujjatul Islam, ahli agama, ahli hadis. Bahkan hampir 200.000 dihafal hadisnya itu. Siang malam dipergunakan mengabdi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu tersebut. Bukan hanya mahasiswa, kami juga begitu. Khususnya saya ini. Terus mencari
Karena rahmat Allah itu luas. Kebenaran itu tidak hanya istilahnya satu benar terus benar semua, tidak. Kebenaran adalah subjektif. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita tekankan, akal kita harus bermain. Akal kita bermain dalam artian mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang mana tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Makanya ketika para malaikat itu, kata orang Jawa itu mamang. Mamang itu istilahnya itu grundel. Grundel itu istilahnya itu apa ya istilahnya? Grundel itu apa Pak? Ragu-ragu. Selain itu yang keluh kesah ya, keluh kesah. Galau. Kenapa galaunya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan di muka bumi ini khalifah sebagai pemimpin. Oh, enak saja kata para malaikat. Saya yang yusabbihu ma fis samawati wal ardh kok tidak dijadikan khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Loh ya Allah, bukan yang namanya manusia ini, bukan yang namanya insan ini terus bertumpah darah, terus bertikai, terus seperti Habil, Qabil dan Habil saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika ma nuqaddislak. Sedangkan kami ya Allah para malaikat ini yusabbihu ma fis samawati wal ard, kata istilah lainnya. Selalu bertasbih, setiap hari bertasbih, mengagungkan jenengan, memuqaddasahkan jenengan. Tapi kok jenengan jadikan manusia ini khalifah di muka bumi ini? Bagaimana kisahnya? Bagaimana seorang pemimpinnya juga merusak, itu bagaimana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ilmunya Allah dalam artian saya lebih tahu, kata Allah, ketimbang para malaikat. Makanya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, malaikat tidak bisa nyampe levelnya ke situ. Sudah ya baginda Rasul, jenengan yang bisa ngangkat ke Sidratul Muntaha. Saya para malaikat ini levelnya di sini. Makanya kita itu paling umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khalifah kita, pemimpin kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak nabi-nabi kita? 124.000 nabi. Berapa banyak rasul kita? Yang mana umatnya itu, bahkan nabinya itu ingin menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Bahkan sebagian cetakan itu laulaka ya Muhammad, walaupun itu dhaif atau apa, yang penting laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadza. Andai bukan karena jenengan ya Muhammad, maka tidak aku ciptakan yang namanya isi bumi ini. Begitu indahnya. Kalau di zaman dahulu, orang ketika berbuat kesalahan langsung dapat karma. Tidak tunggu lama lagi. Ketika disakiti orang, maka ketika itu mendoakan orang tersebut langsung terkena. Tetapi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditunggu dulu. Mungkin dia akan bertobat. Mungkin beliau mengakui kesalahannya. Mungkin beliau khilaf sehingga nanti terus diterima taubatnya. Begitulah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita wajib satu hari satu malam itu bersolawat 5 kali. Wajib itu. Kalau jenengan tidak solawat 5 kali, berarti dipertanyakan rukunnya. Salat itu kan 5 kali. Maka di dalam salat itu ada kewajiban bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan hanya sebagai kelahiran beliau, tapi kesemangatan beliau untuk berdakwah di Mekah, kesemangatan beliau berdakwah di Madinah, sama seperti kita. Dakwah kita para mahasiswa ini, bukan hanya istilahnya itu fisabilillah, jihad fisabilillah, mengangkat pedang, tidak. Itu kalau zaman nenek moyang oke lah kalau begitu. Tetapi dakwah kita itu adalah jihadun nafsi. Melawan diri kita ini. Dalam artian apa? Ketika mau belajar ada rasa malasnya. Ketika mau datang kuliah tepat waktu ada malasnya. Ketika ada pengajian ada malasnya. Itu yang kita perangi itu. Karena kenapa? Kita lihat. Kalau sekarang istilahnya generasinya emas. Semangat begitu berapi-api. Maka 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu jenenganlah yang akan menjadi generasi IAI An-Nadwa. Nggih begitu nggih. Jenenganlah yang akan menjadi generasi. Oh ini dari mana? Oh ini alumni dari IAI An-Nadwa. Luar biasa ini. Ekstapetnya luar biasa. Cerdas. Berwibawa. Mempunyai ilmu yang tinggi. Makanya istilahnya di umur-umur jenengan inilah kita harus bersemangat. Di umur jenengan inilah jenengan harus ekstapetnya mulai sekarang. Sudahlah, yang dulu-dulu sudah. Ngopi itu sudahlah, boleh. Cuman istilahnya jangan ketika kuliah jangan ngopi dulu lah. Kuliah dulu. Fokus kita. Fokus kita mengeluarkan skill kita itu di kuliah ini. Skill untuk komunikasi, skill untuk berbicara, skill untuk mempengaruhi orang dengan intonasi bahasa kita. Skill bagaimana kita mempunyai ilmu bisnis kita kembangkan. Skill ketika kita mempunyai ilmu dakwah kita kembangkan. Pokoknya apa yang ada diberikan kepada Tuhan, kepada kalian, kepada kita semua, kita kembangkan. Maka ketika itu kita mensyukuri akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mahasiswa yang saya banggakan, ada beberapa poin yang mungkin kita tidak mampu untuk berjalan ke situ. Ada istilahnya itu tembok besar, ketika kita melangkah kita itu berdarah-darah. Selain istilahnya ilmu kasbi, dalam artian belajar sudah, semua sudah, maka ketika itu kita juga ada istilahnya wa tawakkal 'alallah. Wa tawakkal 'alallah ini dalam artian ketika ilmu sudah kita cari, maka dibarengilah dengan riyadhah. Riyadhah ini banyak sekali itemnya. Kalau seumpamanya riyadhahnya ada yang hafizul Quran, itu cara riyadhahnya bukan puasa. Bukan. Tetapi riyadhahnya adalah terus membaca, mengulang hafalan-hafalan tertentu. Hafalan-hafalan yang kita punya itu terus dilaksanakan. Itu adalah riyadhah jenengan. Ada seseorang itu riyadhahnya dengan puasa Senin Kamis. Terus lakukan. Hari ini gagal, terus lakukan. Ada istilahnya riyadhahnya itu berbuat baik. Dalam artian bersodakoh mungkin. Bersodakoh itu tidak hanya materi. Tabassama li akhika sodakotun. Tersenyum kepada saudara semuslim itu termasuk sedekah. Ketika ilmu tersebut diiringi dengan mujahadah, dengan riyadhah, maka fa insyaallah walaupun ilmu kita sedikit, barokahnya banyak. Walaupun ilmu kita pas-pasan, tetapi manfaatnya bagi orang lain itu ada. Walaupun kita itu biasa-biasa saja, tetapi ilmu kita itu dimanfaatkan kepada orang lain. Istilahnya itu wujuduhu ka'adamihi atau adamihi kawujuduhu. Kalau bisa itu adamihi kawujuduhu. Ketidakadaannya itu ada. Bukan adanya ketidakadaan. Adanya ketidakadaan. Itu problem itu. Kita ada, cuman tidak dianggap.
Kita tidak ada, cuman kita dianggap, oh ternyata ini loh mahasiswa IAI An-Nadwah ini loh, kontribusinya luar biasa di masyarakat sini. Oh IAI An-Nadwah ini loh luar biasa, walaupun masih semester 2 umpamanya atau semester 1, tapi manfaatnya bagi masyarakat luar biasa. Itu yang kami istilahnya bangga dengan kalian semua. Tetapi kalau tidak mampu untuk levelnya ke situ, tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal bermanfaat bagi diri sendiri, itu sudah cukup. Istilahnya itu malam yudriku kulluh la yutraku kulluh. Ketika imajinasi kita lebih tinggi tetapi tidak sampai merangkainya, itu tidak sampai, maka jangan ditinggalkan sesekali. Cukup kita bermanfaat bagi diri sendiri. Ini istilahnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bermanfaat pada diri kita sendiri, maka tidak akan merugikan orang lain. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, maka secara otomatis pahala kita akan terus mengalir dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita kontribusikan, dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ketika manfaat sudah dapat di kita, maka yang kedua adalah manfaat kepada orang tua kita. Walaupun bagaimanapun, orang tua itu kalau Imam Ghazali tidak salah mengatakan dua. Ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Kalau yang melahirkan kita, ibu kita, itu namanya orang tua jasmani. Menafkahi orang tua laki-laki, dalam artian orang tua laki-laki menafkahi. Kita dinafkahi, diberikan sekolah, diberikan pendidikan yang layak, diberikan semua perjalanan, itu adalah orang tua jasmani. Siapa orang tua rohani? Guru-guru kita ini yang membimbing kita. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tidak ada dibandingkan. Satu membimbing jasmaninya, dua membimbing rohaninya untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bapak, para mahasiswa yang saya banggakan. Mulai dari sekarang, lepaskan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kalian. Terus menuju ke depan, fokus kepada apa yang dicita-citakan. Fokus kepada apa yang dicita-citakan orang tua kepada kita, yang dibebankan kepada kita. Fokus kepada skill kita, dalam artian kita kembangkan ke depannya. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka iringilah dengan riyadhah tersebut. Iringilah dengan mujahadah. Iringilah itu semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sampai jam berapa Bapak? Cukup. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi jenengan itu diidam-idamkan oleh orang lain. Sangat diidam-idamkan. Karena posisi seorang murid, posisi seorang mahasiswa itu adalah posisi yang sangat mulia. Satu, kita menjalankan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian yang sering kita dengar itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, menjalankan apa-apa yang diinstruksikan oleh ulama-ulama kita, dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita ke depannya, kita seterusnya, hilangkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita terus menuju impian kita masing-masing. Mau jadi petani, mau jadi pemimpin, mau jadi cendekiawan, itu dikembalikan kepada jenengan semua. Dikembalikan semua kepada jenengan. Kafahuna qauli billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.